Nanti Pak Hari akan mengajar PJOK bagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 6. Sebab itu mari dengan antusias kita panggil, kita sambut Pak Hari Santoso. Wah, apa kabar Pak? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Puji Tuhan. Iya, mari Pak Hari menyapa anak-anak dan pembelajaran apa yang akan disampaikan di kesempatan kali ini. Ya, nanti mau memberikan pembelajaran apa hari ini Pak Hari? Anak-anak, kakak-kakak kelas 6, kesempatan belajar dengan Pak Hari di kali ini kita akan membahas materi variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan rondes. Wah, luar biasa. Sebab itu kelas 6 jangan kemana-mana ya Pak Hari ya. Siap. Ya, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Surabaya dan SBU TV sehingga bisa memfasilitasi kami untuk tetap belajar dari rumah bersama guruku. Dan halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Jumpa kembali bersama Pak Hari dalam program acara yang ditunggu-tunggu, pembelajaran PJOK bersama Pak Hari, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar bersama-sama materi kelas 6. Ayo, kakak-kakak kelas 6 sudah mulai siap-siap nih. Kita akan belajar bersama-sama materi PJOK, variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan rondes. Coba anak-anak, pernahkah kalian bersama Bapak Ibu gurunya PJOK di sekolah dulu kelas 5 sudah pernah melakukan permainan rondes? Oke, tentu kalian sudah pernah melakukan permainan rondes. Untuk itu, mari kita ikuti pembelajaran bersama Pak Hari. Tapi sebelumnya, silahkan disiapkan buku catatan PJOK-nya untuk mencatat hal-hal yang penting biar nanti kalian lebih mudah memahami materi di pagi hari ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama agar diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kelancaran dan kefahaman yang luas. Silakan anak-anak mengambil sikap berdoa. Sikap berdoa, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, seperti yang dijelaskan Pak Hari, kita akan belajar variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan rondes. Tadi Pak Hari udah tanya, udah pernah kalian melakukan permainan tersebut? Nah, untuk mengikuti kegiatan yang pertama, Pak Hari punya kuis tebak gambar loh. Kuis tebak gambar. Jadi nanti Pak Hari akan menunjukkan sebuah gambar, sebuah lapangan A dan lapangan B. Nanti kalian tebak lapangan A itu merupakan lapangan permainan apa, dan lapangan B kamu tebak kira-kira lapangan itu termasuk lapangan permainan apa. Coba diamati di layar kacanya masing-masing. Silakan anak-anak diamati untuk gambar yang A. Gambar berikut merupakan lapangan permainan apa? Bisa kamu amati, gambar lapangan A nampak ada tiang hinggap berjumlah 3. Kita lihat ada huruf E itu sebagai tiang hinggap yang pertama. Gambar F1 itu adalah tiang hinggap yang kedua, dan gambar F2 itu merupakan tiang hinggap yang ketiga.
Kalau menurut anak-anak, gambar A itu kira-kira lapangan permainan apa? Sudah ketemu jawabannya? Kita lanjut mengamati gambar yang kedua. Gambar yang kedua atau gambar B akan nampak sekali. Di situ ada angka Romawi 1 merupakan tempat hinggap juga. Romawi 2 merupakan tempat hinggap yang kedua, dan Romawi 3 ini adalah tempat hinggap yang ketiga. Romawi 4 tempat hinggapnya yang keempat, dan yang kelima merupakan tempat hinggap juga. Sudah ketemu anak-anak? Kira-kira gambar A merupakan lapangan permainan apa? Dan gambar B merupakan lapangan permainan apa? Kalau kamu sudah punya jawaban, tolong nanti ketika ada segmen interaktif, kamu telepon. Bisa telepon bertanya ataupun telepon untuk menjawab pertanyaan dari Pak Hari. Pak Hari tidak akan menjawab dulu apa lapangan yang ditunjukkan tadi. Oke, selanjutnya. Setelah kegiatan yang pertama, tadi dari mengamati gambar, tebak gambar, kalian minimal sudah mulai mendapatkan informasi tentang permainan yang terkait yang akan kita lakukan di pagi hari ini. Kemudian yang kedua, Pak Ari masih punya satu permainan, tebak peraturan permainan. Ingat, di sini ada kata kunci bahwa peraturan permainan yang ditampilkan Pak Hari ini adalah peraturan permainan yang terkait permainan bola kecil. Permainan bola kecil itu banyak loh. Tapi kalau dilihat dari peraturannya, itu termasuk peraturan permainan apa? Yuk kita simak. Yang pertama, kita lihat. Yang pertama, ada aturan permainan gambar yang A. 1, jumlah pemainnya itu 5. Maaf, jumlah tempat hinggapnya itu 5. Yang gambar B, jumlah tempat hinggapnya ada 3. Kira-kira yang jumlah tempat hinggapnya itu 5, itu lapangan apa ya? Lanjut. Yang kedua, setiap tempat hinggap hanya boleh diisi 1 pemain saja. Tapi yang lapangan B, 1 tempat hinggap boleh diisi bebas. Mau diisi 2, mau diisi 3, 5, dan seterusnya. Kemudian yang peraturan yang ketiga, cara mematikan lawannya, yang permainan ini punya aturan, ternyata dia tidak melakukan lemparan bola kecilnya itu ke badan lawan, tapi dia melakukannya dengan menyentuhkan bola itu di bagian tubuhnya atau detik. Dan yang berikutnya, cara mematikan lawan dengan melempar bola. Kemudian yang keempat, pergantian regu penjaga menjadi regu pemukul itu bisa dilakukan dengan 2 hal. 1, ketika regu penjaganya bisa mematikan 6 kali, maka nanti akan bisa pergantian bebas. Tapi ada lagi syarat lagi, regu penjaga harus menangkap bola minimal 5 kali. Jadi pergantian tempatnya adalah ketika regu pemukul dimatikan 6 kali. Yang satunya, pergantiannya akan terjadi bila regu pemukul terkena lemparan bola, regu penjaga menangkap bola 3 kali, yang satunya harus menangkap 5 kali. Tongkat terlepas keluar dari garis kotak juga dikatakan mati. Nilai yang terakhir, nilai untuk untuk permainan yang A, nilai 1 poin jika berhasil melewati 1 base. Kemudian jika home run, dia bisa menyelesaikan setiap base yang jumlahnya ada 5, dia akan mendapatkan 6 poin. Yang satunya penilaiannya 1 poin jika bisa kembali ke ruang bebas dengan pukulan temannya, dan nilai 2 jika bisa kembali dengan home run. Sudah ketemu jawabannya anak-anak? Sudah ketemu jawabannya? Lapangan A adalah peraturan permainan. Yes, betul. Permainan rondes. Dan lapangan B adalah permainan kasti. Anak-anak, untuk melanjutkan pembahasan
terkait dengan variasi gerak dasar dan kombinasi gerak dasar rondes, kita break sejenak. Ada yang mau lewat, kembali dengan Pak Hari nanti, tetap di program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, jumpa kembali di program acara yang sama, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah mulai mengenal peraturan permainan rondes sama peraturan permainan kasti. Dari kegiatan belajar ini tadi, tentu kalian akan mendapatkan informasi. Oh, sebenarnya permainan rondes sama permainan kasti itu perbedaannya di mana? Termasuk cara mematikannya, bentuk lapangannya, tempat hinggapnya. Oke, biar kalian tidak hanya mengangan-angan saja, ada satu tayangan video yang bisa kita saksikan bersama-sama, biar nanti anak-anak lebih memahami dan mengenal bagaimana permainan rondes itu bisa dilakukan. Yuk, kita simak video berikut ini. Bagaimana anak-anak? Satu potongan video cara bermain rondes. Menarik bukan? Wah, kelihatannya kalian sudah ingin mencoba permainan rondes tersebut. Tapi anak-anak sekarang masih dalam posisi pandemi COVID-19, sehingga kita harus tetap masih semangat belajar di rumah dengan protokol kesehatan. Anak-anak, dari tayangan video tadi ada materi yang fokus akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam melempar bola rondes. Ingat anak-anak, Pak Hari menyebutkan variasi gerak dasar manipulatif. Gerak dasar manipulatif di dalam permainan rondes itu mulai ketika anak-anak menggunakan objek, alat di luar tubuh kita. Ketika melempar, ketika memukul, ketika menangkap. Tapi yang ini fokus kita, yang pertama adalah variasi gerak dasar manipulatif dikombinasikan dengan gerak dasar non-lokomotor. Kita amati pembahasan gambar berikut ini. Gerak dasar manipulatif ketika dikombinasikan dengan gerak dasar non-lokomotor akan nampak dalam melempar bola. Pak Ari peragakan. Melempar bola melambung, variasi dari gerakan melempar itu mulai dari melempar melambung, melempar mendatar, dan melempar menyusur tanah. Ingat anak-anak, kita akan membahas melempar bola melambung dikombinasi dengan mengayun tangan. Saat kita melakukan lemparan, maka melempar bola, ayo disimbolkan, melempar bola gerak dasarnya apa? Yes, manipulatif. Ketika ada unsur ayunan lengan kita, maka unsur ayunan lengan itu adalah gerak dasarnya apa? Jos, non-lokomotor. Seperti tampak dalam gambar. Melempar bola melambung, manipulatif.
mengayun lengan, meluruskan tangannya adalah non-lokomotor. Let's go. 1. Pak Hari manipulatif atau non-lokomotor ini? Ya, ketika saya ini ada objek bola, saya ini adalah melakukan satu lemparan. Lemparan lambung adalah manipulatif. Unsur gerak dari ayunan lengannya adalah non-lokomotor. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Yang kedua, melempar bola datar, mengayun lengan, melempar bola, menyusur tanah. Lihat yang menyusur tanah. Sengaja Pak Hari urutkan kata menyebutnya manipulatif dikombinasi dengan non-lokomotor biar kita lebih mudah memahaminya. Contoh, ketika melempar bola menyusur tanah, di mana letak non-lokomotornya? Letak non-lokomotornya adalah pada saat menekuk kakinya dan pada saat membungkukkan badannya, itu adalah non-lokomotor. Next, materi yang kedua. Kalau tadi variasi gerak dasar manipulatif dengan apa tadi? Non-lokomotor saat memukul, menangkap. Sekarang yang kedua, variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor tapi dalam memukul. Kita bahas satu persatu. Pukulan dalam permainan rondes salah satunya adalah pukulan melambung. Diperhatikan anak-anak. Misalkan pukulan melambung, oke, bisa diamati Pak Hari. Ketika si pemukul batter ini mau meminta kita lakukan pukulan melambung, memegang alat ini ketika lakukan pukulan manipulatif. Yes. Kemudian ketika saya habis memukul, saya meletakkan tongkat, kemudian saya melakukan lari, maka ada kombinasi ketika memukul adalah manipulatif dan ketika lari adalah lokomotor. Paham bukan? Dan mudah. Oke, kita amati gambar yang kedua dan ketiga. Pukulan mendatar, langsung melangkah ataupun lari. Anak-anak dan pemirsa sekalian, saya akan menegaskan bahwa ketika kita melakukan pukulan bola dan ketika kita melakukan satu bentuk kombinasi lari ke depan atau melangkah ke depan, maka kombinasi yang terjadi adalah manipulatif dan lokomotor. Gambar yang ketiga, variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor tapi dalam hal menangkap bola. Anak-anak, ketika Pak Hari lari ke depan, ada umpan dari temannya Pak Hari, kemudian Pak Hari menangkap. Bayangkan coba, Pak Hari lari ke depan, kemudian Pak Hari menangkap. Menjawab kombinasi geraknya bagaimana? Lari adalah just. Lakukan apa? Lokomotor. Hap. Berarti apa? Manipulatif. Tapi di sini berbeda. Kita lihat gambar yang mau dijelaskan Pak Ari. Menangkap bola melambung. Saya tangkap bola. Oke? Saya tangkap bola. Up. Sehabis saya menangkap bola, saya akan lakukan lari. Beda lagi. Bukan loko dan mani, tapi saya tangkap bola dulu, saya baru lakukan lari. Berarti kombinasinya apa? Melakukan kombinasi gerak yang terjadi adalah manipulatif dulu dan langsung melakukan lokomotor. Yes, pasti paham. Oke, dilanjutkan yang berikutnya. Menangkap bola datar, melangkah kaki ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang berikutnya, menangkap bola menyusur tanah diikuti dengan berlari. Maka kombinasinya adalah kombinasi gerak manipulatif dan gerak lokomotor. Dari tiga materi yang disampaikan Pak Hari, kira-kira kalian sudah paham bukan? Ya, nanti kalau belum paham atau masih kebingungan tentang
materi gerak kombinasinya, kalian bisa melakukan telepon di segmen interaktif bersama Pak Hari. Tetap di channel SBO bersama Pak Hari, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak, kembali bersama Pak Hari dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak sekalian, biar lebih semangat ketika aktif belajar PJOK bersama Pak Hari, ingat salam PJOK. Sehat, sportif, bugar, yes. Oke. Anak-anak sekalian, mari kita simpulkan materi yang kita pelajari di pagi hari ini. Yang pertama, anak-anak sudah belajar tentang satu, tadi mengenal permainan rondes. Mengenal, oh anak-anak, ternyata ada rekan kalian yang ingin bertanya ini. Kita sapa dulu. Halo. Oh, terputus. Oke, kita lanjutkan kesimpulan pembelajaran di pagi hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar tentang variasi dan kombinasi. Kombinasi yang pertama, kombinasi gerak dasar manipulatif dengan gerak dasar non-lokomotor. Tadi ditunjukkan dengan sebuah gambar ketika kalian melakukan lemparan. Halo, belajar dari rumah bersama guruku. Halo. Iya, silakan. Dengan siapa? Dari mana? Abel. Wih. Dari SDN Kloso 1. Iya, Mbak Abel dari SDN mana? Kloso 1. Kloso 1. Mbak Abel, salam PJOK dulu dong. Salam PJOK. Sehat. Sehat. Sportif. Sportif. Bugar. Bugar. Ayo. Yes, yes. Sehat. Oke. Nanda Nanda Abel mau bertanya tentang apa? Silakan. Ya, apakah ada hal yang dapat membuat pemain mengalami pengurangan poin dalam ronde? Diulang lagi biar Pak Hari bisa memahami. Apakah ada hal yang dapat membuat pemain mengalami pengurangan poin dalam ronde? Pengurangan poin dalam rondes. Perlu Pak Hari sampaikan sebelumnya, ya, Abel, perlu Pak Hari sampaikan untuk penilaian dalam permainan rondes. Tadi sedikit disinggung bahwa poin nilai ketika pemain berhasil melewati satu base atau satu tempat hinggap akan mendapatkan poin 1. Tapi ketika dia berhasil melewati seluruh home base, seluruh base, ada 4 base, kemudian ada home base-nya 1, berarti ada 5 base dalam permainan rondes, dia akan mendapatkan 6 poin. Apakah ada pengurangan bagi pemain di dalam permainan rondes? Tentunya ada ketika pemain tersebut melakukan satu pelanggaran. Contoh misalkan, Pak Hari sebagai pemain pemukul melakukan satu pukulan, pukulannya pemukul ini terlepas bukan kok ditaruh, tapi terlepas dan membahayakan pemain lain, maka dia akan dikatakan mati 2. Artinya apa? Sebenarnya dengan mati 2, padahal ketika mati 6, maka akan terjadi pertukaran tempat. Jadi begitu jawaban dari Pak Hari. Ketika ada kesalahan yang membahayakan karena tongkat terlepas tadi, maka sebenarnya dia mendapatkan mati 2. Mati 2. Sehingga mati 4 lagi dia akan terjadi pertukaran tempat. Oke.
Begitu Abel ya, semoga puas dengan jawaban Pak Hari. Nanti boleh bertanya lagi. Kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Ada tugas loh juga dalam kesempatan pembelajaran ini. Tugas yang pertama terkait soal pengetahuan. Pak Hari membuat soal untuk anak-anak, nanti dikumpulkan ke guru PJOK-nya di sekolahnya masing-masing. Oke, tugas yang pertama, gambar yang dilakukan oleh anak nomor 1 dengan anak panah biru dan anak panah 2, itu gerak kombinasi yang dilakukan gerak apa? Yang pertama saya tonjolkan sedikit. Ini dikasih panah biru itu oleh Pak Ari. Kemudian dia mengkombinasikan dengan gerakan tadi. Kalau tadi kalian mengikuti pembelajaran dengan baik, pasti bisa menjawab. Tinggal nanti anak-anak menceklis jenis kombinasi gerak dasarnya. Oke, itu tugas pengetahuan. Kita bisa amati tugas berikutnya, yaitu tugas praktik. Tugas praktik yang nomor 1 merupakan tugas praktik kalian melakukan satu variasi pukulan. Boleh kamu pilih pukulan lambungkah, pukulan mendatarkah, atau pukulan menyusur. Nanti lakukan kombinasi dengan lari. Setelah itu dokumentasikan praktek kalian itu, minta tolong kakak atau orang tuanya untuk mendokumentasikan dalam sebuah foto yang dikolase jadi satu. Yang kedua, praktik gerak menangkap bola, menyusur, dikombinasi dengan lari juga. Yang pertama memukul, yang kedua menangkap. Bisa dimunculkan, oke, bisa dimunculkan. Tugas yang pertama tadi di pengetahuan sudah paham ya. Tugas yang berikutnya adalah tugas praktik. Demikian tadi anak-anak materi PJOK bersama Pak Hari untuk kakak-kakak kelas 6. Tetap semangat belajar di rumah dalam program SPO bersama Pak Hari. Belajar dari rumah bersama guruku.